Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah dengan NIM 24000240068. Pada video saya kali ini saya akan menerangkan hasil dari rangkuman saya yang telah diterangkan oleh Ibu Prof pada 3 video yang telah dibagikan melalui WA Group mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah bidang keperdataan dan ketenagakerjaan. Dua bidang yang memiliki kaitan karena dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja. Hanya saja kesepakatan para pihak tersebut tidak boleh menyimpangi dari apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan urusan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk intervensi negara dalam hubungan yang sifatnya privat. Peran negara sebagai pengatur pelaksanaan dan pengawasan menunjukkan bahwa negara harus hadir dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pihak yang agar terwujud hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang krusial yang menyangkut segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tantangan dalam bidang ketenagakerjaan atau permasalahan ketenagakerjaan antara lain aturan atau kebijakan yang menimbulkan perdebatan lapangan pekerjaan dan pengangguran, perselisihan dalam hubungan kerja, pekerja perempuan, pekerja di luar hubungan kerja, digitalisasi dan dunia kerja, kualitas sumber daya manusia, pekerja migran Indonesia dan jaminan sosial pekerja. Dinamika ketenagakerjaan sangat terasa saat hadirnya COVID-19 yang tidak hanya berimplikasi terhadap bidang kesehatan saja, tetapi juga berdampak terhadap melemahnya aktivitas ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan mobilitas sosial yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa pengusaha mengambil kebijakan yang merugikan pekerja, seperti kebijakan pekerja yang dicutikan namun tidak diberi upah. Perubahan besarnya upah merumahkan pekerja dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dampak paling parahnya jumlah pengangguran menjadi meningkat. Selanjutnya juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat klaster ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra, khususnya di kalangan pekerja atau buruh. Para buruh pekerja menilai pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja membuat buruh semakin jauh dari kata kesejahteraan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan diberikan waktu 2 tahun untuk perbaikan. Belum sampai 2 tahun, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan berlaku sampai sekarang dengan alasan ketidakpastian kondisi ekonomi internasional yang dapat berimbas terhadap perekonomian nasional. Tahun 2022, inisiatif DPR menambah cuti perempuan yang bersalin serta cuti bagi suami yang istrinya bersalin sangat didukung. Namun yang menjadi pertanyaan adalah
bagaimana mewujudkan itu supaya jangan sampai pengaturan yang ada membuat kaum pekerja perempuan tidak kompetitif dalam daya serap pasar kerja. Keduanya, bagaimana supaya peraturan ini tidak hanya menjadi jargon saja, namun benar-benar bisa diaplikasikan dan dikembangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.